Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film Suicide Squad yang rilis di tahun 2021 ini. Karena film ini memiliki rating R, berarti film ini khusus dewasa, oke? Harap diingat, alur cerita film ini mengandung spoiler. Bagi yang tidak masalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Di awal film kita diperlihatkan tim Suicide Squad yang diketuai Colonel Flag sedang bersiap untuk misi mereka. Ada Savan, Kapten Boomerang, Blackguard, Mongal, Javelin, TDK, Weasel, dan tentu Harley Quinn. Mereka bergerak menuju sebuah pulau untuk melaksanakan misi mereka. Tapi tidak ada yang tahu kalau Weasel ternyata nggak bisa berenang, dan dia dinyatakan mati karena tenggelam. Mereka segera bergerak menuju pantai, tapi tanpa mereka sadari, mereka sudah dikepung oleh pasukan musuh. Blackguard dengan bodoh mendatangi musuh dan langsung ditembak mati. Ternyata, dia mengontak pasukan itu dan memberitahukan kedatangan mereka, dan musuh pun segera menyerang mereka. Namun tentu mereka tak tinggal diam, walau... Kapten Boomerang, TDK, Mongal, mati konyol, dan Javelin pun tertembak dan sekarat. Savan panik dan melarikan diri, namun Waller meledakkan bom yang ditanam di tengkoraknya setelah memberi peringatan. Tapi ternyata tim 2 yang masuk ke pulau itu dari sisi lain berhasil masuk tanpa ketahuan. Kita kembali ke 3 hari sebelumnya, di mana Waller merekrut Bloodsport, Peacemaker, King Shark, Ratcatcher 2, dan Polkadot Man sebagai Suicide Squad dengan misi yang sama dengan tim 1. Misi mereka adalah untuk masuk ke sebuah fasilitas di Corto Maltese, di mana baru saja terjadi pemberontakan di sana, dan rezim yang berkuasa sebelumnya digulingkan. Jotunheim adalah fasilitas sasaran mereka yang di dalamnya ada suatu eksperimen yang dikenal sebagai proyek Starfish, dan Starfish ini adalah alien. Di rezim yang baru ini dikhawatirkan proyek ini menjadi ancaman bagi Amerika dan dunia. Mereka dapat memanfaatkan Gaius Grief, The Thinker, seorang ahli genetik yang bertanggung jawab akan proyek Starfish. Mereka dapat memanfaatkannya untuk dapat masuk dan menghancurkan semua tentang proyek Starfish. Kembali ke masa sekarang. Tim 2 sama sekali tidak mengetahui tentang adanya tim 1, begitu pula sebaliknya. Karena tim 1 telah mengalihkan semua penjagaan ke mereka, maka tim 2 dapat masuk dengan sangat mudah. Sementara itu, di tim 1 hanya tersisa Harley Quinn dan Flag. Harley yang lari dari tembakan tak sengaja jatuh ke dekat Javelin, dan Javelin memberikan senjatanya kepada Harley. Namun Harley tertangkap oleh pasukan pemerintah. Flag pun mengalami hal serupa. Dia yang lari ke dalam hutan tertangkap oleh pasukan. Bloodsport memutuskan untuk beristirahat di spot aman. Namun malam itu dia terkejut karena King Shark berusaha memakan Ratcatcher. Dia pun segera mencegahnya. Ratcatcher pun marah dan memanggil tikus-tikus. Namun ternyata Bloodsport punya fobia ke tikus. Setelah memastikan kalau King Shark tidak akan memakan mereka, mereka segera bersiap kembali. Sementara itu, Marcus menemukan lokasi Colonel Flag yang ditangkap. Dan tim 2 diperintahkan untuk menjemputnya. Tak perlu waktu lama bagi mereka untuk menemukan lokasi di mana Flag berada. Dan mereka pun segera membersihkan semua. Namun saat mereka menemukan Flag, ternyata Flag baik-baik saja. Dan pasukan yang di sana adalah pasukan pemberontak yang menyelamatkan Flag dan akan membantu mereka. Flag meyakinkan pemimpin pemberontak Sol Soria kalau tujuan mereka bersinergi dan tetap dapat saling membantu. Sementara itu, The Thinker sedang ditanyai oleh Jenderal Luna mengenai proyek Starfish. Dia pun menjelaskan kalau Starfish adalah makhluk dari luar angkasa yang dapat mengeluarkan anak-anaknya dan menyerang manusia untuk dijadikan host. Dan dengan memakan kesadaran manusia, Starfish bertumbuh semakin kuat dan besar. Nampaknya proyek Starfish ini menarik perhatian Jenderal Luna.
Dia berencana untuk menjadikannya sebagai aset mereka, karena dengan senjata sedahsyat ini dunia tak akan lagi meremehkan mereka. Di lain tempat, Harley Quinn yang ditahan disuruh untuk memakai gaun. Dia didandani dan dibawa menemui Jenderal Luna. Nampaknya Jenderal Luna tertarik pada Harley. Dia berniat untuk menikahinya. Namun Harley justru membunuhnya. Dengan kematian Jenderal Luna, kepala pemerintahan jatuh ke Jenderal Suarez, di mana Suarez berbeda dengan Luna. Dia ingin menggunakan Starfish untuk menghancurkan negara-negara besar lainnya. Ia pun memerintahkan pencarian kepada warga Amerika yang datang ke negaranya, karena dia tahu kalau Harley bukanlah satu-satunya orang yang dikirim oleh Amerika. Sementara itu, tim 2 Suicide Squad bersama pemberontak tengah menuju ke tempat pertemuan. Mereka dijemput oleh Milton dan melanjutkan perjalanan ke kota. Sesampainya di kota, mereka segera masuk ke klub malam yang sering Tinker datangi. Mereka pun segera menculik Tinker, namun pasukan pemerintah datang menggeledah. Bloodsport, Peacemaker, dan Flag menyerahkan diri, sementara Ratcatcher dan Polka membawa Tinker pergi melalui pintu belakang. Mereka bertiga pun dibawa pergi. Di dalam perjalanan, mereka mengetahui kalau Harley masih hidup, dan mereka segera kabur dari kawalan pasukan pemerintah. Mereka pun segera bersiap untuk menyelamatkan Harley. Sementara itu, Harley kabur dengan caranya sendiri. Dan saat akan pergi dengan taksi, dia melihat timnya baru akan mulai menyelamatkan dirinya. Mereka pun membuat rencana untuk menyusup ke Jotunheim. Mereka pun berhasil masuk ke dalam dan segera menjalankan rencana mereka. Sementara itu di tempat Suarez, mereka menerima kabar tentang penyerangan ke Jotunheim dan segera berangkat dengan pasukan menuju ke sana. Pasukan pemberontak memanfaatkan momen itu untuk masuk ke dalam. Di Jotunheim, Flag dan Ratcatcher menyaksikan bagaimana proyek Starfish berjalan. 30 tahun penelitian yang dilakukan telah memakan banyak sekali tumbal, dan Starro sekarang besar sekali. Mereka menggunakan banyak sekali orang sebagai bahan percobaan. Dan yang lebih mengejutkannya, proyek Starfish adalah proyek yang dilakukan oleh Amerika sendiri. Tinker memberitahu mereka kalau Amerika tidaklah mengirim mereka untuk menghentikan proyek ini, tapi menyembunyikan keterlibatan Amerika dalam proyek itu. Amerika lah yang menemukan Starro dan mencoba untuk menjadikannya senjata. Tapi mereka tidak mau melakukannya di negaranya sendiri. Karena itu, mereka membuat perjanjian dengan Corto Maltese untuk melakukan penelitian mereka di Corto Maltese. Flag berniat untuk menunjukkan kepada dunia apa yang Amerika lakukan. Tapi Peacemaker berpikir lain. Dia tetap patuh pada perintahnya untuk menghancurkan segala informasi tentang proyek Starfish. Dan karena perbedaan itu, mereka pun bertarung. Tapi ledakan terjadi terlalu cepat. Ruang bawah tanah itu rubuh, dan karena ledakan itu pula, Starro lepas dari kurungannya. Ratcatcher berhasil lari dari sana dengan masuk ke celah sempit. Namun The Tinker mati oleh Starro. Peacemaker dan Flag yang selamat dari reruntuhan pun bertarung memperebutkan disk yang berisi catatan mengenai proyek Starfish. Dan Flag akhirnya mati di tangan Peacemaker. Ratcatcher melihat itu semua. Ia pun segera mengambil disk yang ada di dekatnya dan lari dari situ. Namun Ratcatcher tertangkap, dan Peacemaker bersiap membunuhnya. Kita kembali ke 8 menit sebelumnya. Pasukan penjaga sudah berdatangan di Jotunheim. Sementara tim Bloodsport tengah memasang bom di lantai atas menara. King Shark terpisah dari kelompoknya. Dia menemukan akuarium besar dengan binatang lucu di dalamnya.
Sementara itu, Milton tertembak oleh penjaga yang berjaga di dalam menara. Saat datang bala bantuan dari para penjaga, Polokemen menyerang mereka dan tanpa sadar meledakkan bom yang belum terpasang. Ledakan itu menghancurkan akuarium dan merobohkan lantai, termasuk melepaskan binatang lucu di dalam akuarium tadi, yang ternyata tidak lucu sama sekali. Binatang itu menyerang King Shark, sehingga King Shark pun terjatuh dari menara. King Shark pun ditembaki oleh pasukan pemerintahan, tapi dia bangun dan melawan. Menara mulai roboh, Bloodsport terjatuh dari lantai ke lantai, dan berhenti tepat di depan Peacemaker yang akan membunuh Ratcatcher. Ratcatcher menjelaskan kalau Peacemaker membunuh Flag karena Flag ingin menyebarkan informasi mengenai proyek Starfish yang didalangi oleh Amerika ke seluruh dunia melalui media. Bloodsport segera mengambil list itu dan menyimpannya. Namun, Starro yang terlepas dari kurungannya berhasil kabur dari menara itu dan menuju ke kota. Pasukan pemerintah yang datang segera menyerang Starro, tapi Starro melepaskan anak-anaknya dan menjadikan semua sebagai hostnya. Dalam waktu singkat, seluruh pasukan yang ada di sana tumbang dan hanya tersisa pasukan Bloodsport. Sementara itu, di gedung parlemen, Sora yang berhasil masuk berhasil merebut kekuasaan. Para pasukan yang sudah menjadi host mulai bangkit dan dikuasai Starro. Starro menjadikan host itu sebagai perpanjangan dari dirinya. Dia meninggalkan Suicide Squad dan menuju ke kota. Sementara itu, apa yang memblok komunikasi dengan markas sudah hancur, dan mereka dapat menghubungi Waller. Bloodsport juga menginformasikan apa yang terjadi di sana. Namun Waller bilang kalau itu bukan masalah mereka. Selama mereka menghancurkan catatan dan Jotunheim, maka misi berhasil. Corto Maltese bukan lagi urusan mereka. Namun tentu, Suicide Squad tidak tinggal diam melihat itu semua. Waller memerintahkan mereka untuk berbalik dan pergi dari sana atau ia akan membunuh mereka semua. Namun koleganya menyerang dan membuatnya pingsan. Dan tim lainnya di markas segera memberi informasi untuk membantu tim Bloodsport. Mereka pun segera menyerang Starro. Monster is Numnum! I'm a motherfucking super... Bloodsport mulai terdesak, dan dia melihat Ratcatcher menyerang Starro dengan sembrono. Dia segera bergerak untuk menyelamatkannya dari serangan balik Starro. Ratcatcher memanggil jutaan tikus untuk menyerang Starro. Sementara itu, Harley Quinn yang berhasil mencapai tempat tinggi melompat menyerang mata Starro. Dia berhasil melukainya dan masuk ke dalam badan Starro. Dibantu dengan pasukan tikus Ratcatcher, mereka berhasil mengalahkannya. Corto Maltese akan melaksanakan pemilu pertama sejak 90 tahun terakhir, dan Bloodsport membuat perjanjian dengan Waller kalau Waller tidak akan membunuh timnya, tidak menyakiti keluarga mereka, dan jika Waller mengkhianati mereka, data itu akan disebar ke seluruh dunia. Waller pun menyetujuinya, dan mereka pergi dari sana. Di akhir scene terlihat kalau Whistle ternyata belum mati, dan film pun berakhir. Bagaimana film kali ini? Suicide Squad ini banyak menerima pujian dari penggiat film. Film ini penuh dengan dark jokes. Tak heran film ini termasuk rating R. Sangat layak untuk masuk dalam list tontonan bagi kalian yang sudah dewasa. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Salam.